Pada suatu sore, seorang ibu sedang memasak makan siang untuk putrinya yang berusia 6 tahun sambil bermain di belakang. Segalanya tampak normal hingga sang ibu menoleh ke wastafel dan melihat wastafel berwarna hitam dan abu. Dia membutuhkan waktu lebih dari 1 detik untuk memahami apa yang dilihatnya. Lalu dia pun mulai melihat sekeliling dapur. Yang mengejutkannya, seluruh tempat itu tampak terbakar habis seperti bekas kebakaran hebat. Instingnya membuatnya segera menoleh ke arah putrinya, namun gadis kecil yang ada di sana beberapa saat yang lalu telah hilang. Sang ibu pun panik dan berlari menuju kamar tidur, namun mendapatkan kejutan lain. Anaknya yang berusia 6 tahun telah kembali ke masa lalu dan berubah menjadi dirinya yang berusia 3 tahun, di samping ruangan yang juga telah berubah menjadi bentuk yang lebih tua. Sang ibu menangis sekeras-kerasnya dan berlari keluar rumah dan melihat sekelompok orang menyaksikan gedung apartemennya dengan kagum. Seperti halnya dapur, seluruh bangunan tampak terbakar, namun tidak ada api. Sepertinya seluruh kota telah berteleportasi ke beberapa tahun yang lalu karena kecelakaan kebakaran yang sama juga pernah terjadi di masa lalu. Tiba-tiba bangunan itu berkedip-kedip dan orang-orang terkesiap. Semuanya mulai kembali normal. Segera setelah itu, gadis kecil itu kembali menjadi dirinya yang berusia 6 tahun. Warga tidak membuang waktu sebelum memanggil polisi untuk menyelidiki aktivitas abnormal tersebut. Lalu kita pun diperkenalkan dengan detektif FBI, Olivia. Dia dan timnya menyelidiki lokasi kejadian dan menyadari bahwa beberapa bagian rumah baik-baik saja tanpa bekas luka bakar. Sementara bagian lainnya hancur total akibat kebakaran. Setelah melihat beberapa catatan mengenai tempat tersebut, mereka juga menemukan bahwa bangunan tersebut juga pernah terbakar 3 tahun yang lalu dan tampak persis seperti yang terlihat sekarang, seolah-olah beberapa bagiannya berteleportasi ke masa lalu. Teori ini didukung oleh ibu sebelumnya yang mengungkapkan bahwa putrinya berusia 3 tahun ketika kebakaran terakhir terjadi dan dia juga berteleportasi ke waktu sebelumnya. Detektif Olivia ini tertarik namun tidak kaget dengan situasi tersebut, sebab dalam seminggu terakhir ia sudah beberapa kali menyaksikan kegiatan tersebut. Mereka menggunakan perangkat radiasi syaraf khusus di sekitar tempat itu. Jika levelnya tinggi, berarti lingkungan di sekitarnya telah atau akan melakukan perjalanan melintasi waktu. Pada malam hari, di bagian lain kota, sekelompok anak muda berkendara melewati hutan untuk menuju sebuah pesta. Suatu malam yang santai sampai tiba-tiba kereta yang bergerak muncul di depan gerbong mereka. Mereka segera berhenti menghindari tabrakan dengan kereta. Saat keluar, mereka pun melihat kereta berkedip-kedip dan kemudian menghilang seluruhnya. Kelompok tersebut tercengang tanpa ada cara untuk memastikan apa yang baru saja mereka lihat. Keesokan harinya, rekan Olivia, detektif Peter, mendengar berita tentang kemunculan kereta tersebut. Dia bersiap untuk keluar dari stasiun dan sedetik kemudian, secara ajaib muncul di lokasi tersebut. Petugas polisi lainnya sedang bekerja di tempat kejadian, namun tidak menyadari bahwa dia muncul begitu saja. Peter yang kebingungan hampir tidak tahu bagaimana dia sampai di sini dan terus menyelidiki. Dia tampaknya memiliki perjalanan waktu seperti yang dilakukan rumah itu sebelumnya. Olivia juga dalam adegan tersebut berbicara dengan pria yang melihat kereta. Dia bersumpah bahwa dia tidak sedang mabuk dan memastikan dia melihat gelembung bola di sekitar kereta ketika kereta lewat. Hal ini sangat aneh karena jalur tersebut ditutup 3 tahun lalu dan tidak ada kereta api yang melewatinya sejak saat itu. Peter memeriksa sekeliling dengan alat uji radiasi saraf dan melihat bagian depan mobil anak muda itu telah berubah karena menyentuh gelembung di sekitar kereta tadi malam. Bempernya sangat halus sehingga saat Peter menyentuhnya, ada bagian yang hancur di tangannya. Peter pun berbalik untuk memberitahu rekan-rekannya tentang mobil tersebut ketika tiba-tiba dia muncul di dalam mobil berkendara ke lokasi kereta api bersama mereka. Dia memahami bahwa dia melakukan perjalanan ke masa depan ketika dia berjalan keluar dari stasiun sebelumnya dan sekarang telah kembali ke waktu semula. Fenomena ini aneh dan Peter tidak tahu kenapa hal itu terjadi padanya, tapi dia menahan diri untuk tidak meminta bantuan pada Olivia. Ketika rekan-rekannya melihat perubahan dalam sikapnya, mereka bertanya ada apa. Peter pun pulih dengan memberitahu mereka bahwa mobil mereka memiliki radiasi saraf tingkat tinggi. Hal ini sangat tidak wajar, artinya
peristiwa waktu ini disebabkan oleh teknologi manusia. Olivia ini hampir tidak mempercayai Peter, tapi dia tidak punya pekerjaan lain saat ini. Adegan beralih ke sebuah rumah. Profesor Kate dengan penuh semangat berupaya membangun persamaan seperti yang dilakukannya setiap hari. Selama 1 dekade terakhir, ia berupaya untuk mengembangkan perangkat yang dapat menjelajah waktu, dan dalam beberapa tahun terakhir, ia hampir mengembangkan formula utama untuk perangkat tersebut. Suaminya, Raymond, mencintai istrinya dan mendukungnya dalam semua keputusannya, tetapi tidak suka istrinya bekerja terlalu keras. Dia datang ke arahnya sambil melihat pengatur waktu di arlojinya. Anehnya, dia memeluk Kate dengan penuh kasih sayang dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Kurang dari 1 detik kemudian, dia pun menghilang dari pelukannya dan pekerjaannya di dinding juga hilang. Raymond berjalan begitu saja ke ruangan tamu, seolah dia mengharapkan hal itu terjadi. Cukup mengejutkan. Kate sedang duduk di sofa sambil menatap ke dinding. Ketika suaminya mencoba memberinya makan, dia tersentak menanyakan siapa dia. Kemudian terungkap bahwa Kate menderita Alzheimer dan orang yang diajak bicara Raymond sebelumnya adalah dia dari masa lalu. Saat pertama kali mulai kehilangan akal sehatnya, Kate hampir saja menciptakan mesin waktu. Namun ia gagal karena penyakitnya menguasai dirinya. Raymond sangat terpukul dan istrinya tidak lagi mengenalinya dan ingin mengembalikannya ke kehidupan normal. Suatu hari, dia mendapatkan penelitiannya dan menemukan cara untuk memutar kembali waktu. Dia bekerja keras selama setahun dan membuktikan bahwa studi Kate berhasil. Kini dia dapat mengembalikan rumah mereka ke masa lalu, namun hanya selama 47 menit. Saat ini, tahun 2021, namun rumah yang mereka tinggali Kate dan Raymond sebagian besar berada di tahun 2017 saat Kate masih sehat. Alasan mengapa kejadian aneh terkait waktu terjadi di seluruh kota juga karena alasan yang sama. Ketika Raymond melembekkan waktu untuk pertama kalinya, hal itu meninggalkan radiasi saraf dalam jumlah yang tidak wajar di berbagai bagian kota. Itulah sebabnya mereka bolak-balik dalam waktu selama sebulan terakhir. Di tempat lain, Peter, Olivia, dan rekan-rekannya berusaha mencari hubungan antara lokasi pergeseran waktu yang terjadi selama ini. Selama melihat peta berjam-jam, mereka menyadari bahwa kejadian tersebut mengikuti spiral emas Fibonacci. Artinya, mereka harus memeriksa area yang termasuk dalam area 3 mil persegi dari pusat tersebut untuk menemukan sumber kelainan tersebut. Nah, kembali ke rumah, Raymond mengurus Kate dengan panik berbicara tentang pergi berbelanja untuk merayakan Natal. Raymond tidak bisa menahan sikap istrinya yang tidak sesuai dengan kenyataan dan memutuskan untuk memutar waktu lagi. Dia berjalan ke ruang bawah tanah yang telah dia ubah menjadi labnya. Ini berisi beberapa perangkat dan proyek yang gagal, membuktikan betapa kerasnya dia telah bekerja selama beberapa tahun terakhir. Dia berjalan ke mesin yang benar-benar berfungsi dan menekan beberapa tombol. Tindakan ini akan menghidupkan mesin dan menyetel timer. Selama 47 menit berikutnya, seluruh rumah mereka akan kembali seperti tahun 2017. Raymond kembali ke atas dan melihat istrinya sedang mengerjakan penelitiannya sekali lagi. Kali ini dia tersenyum padanya dan memintanya meminum pilnya. Pria itu telah berjalan ke arahnya dan melakukan hal yang sama beberapa kali, namun jantungnya masih berdetak kencang ketika dia mendengar wanita itu berbicara dengan normal. Mereka bercanda seperti pasangan pada umumnya. Di saat yang sama, Peter dan Olivia mulai mencari pusat spiral. Mereka menemukan beberapa rumah dan bertanya kepada warga apakah mereka melihat sesuatu yang aneh terjadi di sekitar area tersebut. Kebanyakan orang melaporkan merasakan deja vu, namun tidak ada temuan signifikan yang ditemukan. Setelah beberapa menit pencarian, teman Peter sampai di dekat kediaman Raymond dan Kate. Saat dia berjalan-jalan ke halaman, dia menjadi abu dan menghilang. Hal ini terjadi karena kemunculan tiba-tiba pada kolom waktu akan mengacaukan objek dan meremukkannya. Olivia pun melihat temannya menghilang dan segera menghubungi anggota grup lainnya. Dalam beberapa menit berikutnya, seluruh tim agen muncul di depan rumah mencari cara untuk masuk ke dalam. Raymond melihat mobil mendekat dari jendela dan mulai panik. Dia ini ingin memastikan mesinnya, tetapi jika dilakukan dengan tergesa-gesa, hal itu mungkin akan merusak seluruh tatanan ruang waktu. Terlebih lagi teman-teman,
Namun, begitu mesin dihidupkan, Raymond tidak memiliki formula untuk mematikannya karena selama ini ia membiarkan berjalan sepenuhnya. Kini satu-satunya cara agar tidak ketahuan adalah dengan membunuh si waktu menjadi permanen, dan untuk itu Raymond membutuhkan bantuan istrinya. Dia pun menarik Kate yang kebingungan ke ruang bawah tanah dan dengan panik mengajaknya berkeliling. Dia tidak ingat apapun tentang masa depan. Oleh karena itu, tempat dan ocehan suaminya membuatnya bingung. Lalu yang terakhir, Raymond memberitahunya bahwa dia mengerjakan proyeknya selama 3 tahun dan membuat mesin waktu. Dia menyebutnya jenius dan memintanya membantunya menjadikannya permanen sehingga mereka bisa hidup bersama selamanya. Kate ini masih bingung dengan segala hal, menyatakan bahwa proyeknya seharusnya tetap berupa teori, karena dia tidak ingin melanggar aturan alam. Namun si Raymond ini berpendapat bahwa dia telah melakukan banyak hal untuknya dalam hidupnya, dan satu-satunya cara agar dia bisa membalas budi adalah dengan menyelamatkannya. Kata-katanya pun membekukan Kate, dan dia bertanya kepadanya apa yang akan terjadi padanya di masa depan. Dia pun mengetahui tentang penyakit Alzheimer, namun tetap ingin Raymond menghentikan perjalanan waktu. Di luar, Olivia mendekati rumah dan menyemprotkan bahan kimia ke dalamnya. Dalam cahaya yang tepat, gelembung waktu raksasa dapat terlihat menutupi seluruh properti. Olivia tidak mau masuk ke dalam setelah melihat apa yang terjadi pada rekannya tadi. Pada saat yang sama ini, Peter terus mempelajari area sekitar rumah untuk memperkirakan di mana kekambuhan berikutnya akan terjadi. Yang membuatnya ngeri, area target berikutnya adalah terowongan bawah sungai yang tidak ada 4 tahun yang lalu. Jika waktu kambuh dan terowongan tersebut hilang, ratusan orang di dalamnya akan tenggelam dan mati. Salah satu dari mereka segera berlari untuk mengevakuasi area tersebut, sementara yang lain terus mencoba masuk ke dalam rumah untuk menghentikan mesin. Dalam adegan berikut, teman ilmuwan Peter membuat rompi magnetis yang memantulkan radiasi saat seseorang berada di dalam zona waktu. Olivia ini berpendapat bahwa dia ingin masuk ke dalam, tetapi Peter yang memiliki latar belakang ilmiah ditugaskan untuk melakukan perjalanan tersebut. Semua orang menahan napas saat mengambil langkah pertama ke dalam gelembung. Syukurlah rompi itu berfungsi dan dia masuk ke dalam rumah. Dia segera menemukan ruang bawah tanah, namun dipukul di kepala sebelum mematikan mesinnya. Kate tidak menyetujui suaminya melakukan hal seperti itu, tetapi Raymond berpendapat bahwa suaminya melakukan semua ini untuknya. Pada saat yang sama, terowongan di dalam sungai mulai menghilang. Orang-orang menyaksikan dengan kagum saat air mulai mengalir masuk, melanggar semua aturan fisika. Sekembalinya ke rumah, suami dan istri tersebut bertengkar karena Kate tidak ingin membuang nyawanya dan hidup dalam gelembung bersamanya. Mereka tidak menyadari Peter terbangun di belakang dan terkejut ketika dia mengarahkan tongkat pemukul ke arah mereka. Dia mencoba mematikan mesinnya, namun dihentikan karena mematikannya dengan tergesa-gesa berarti robeknya struktur ruang dan waktu. Peter memberitahu pasangan tersebut tentang terowongan tersebut dan bagaimana ratusan orang akan meninggal jika mesin tersebut terus bekerja. Kate pun langsung setuju untuk mematikannya, tetapi hanya jika suaminya tidak dituntut atas perbuatannya. Dalam keadaan darurat, Peter memprioritaskan nyawa masyarakat dan setuju untuk menegosiasikan persyaratan dengan para pejabat. Saat mesin hanya tersisa 1,5 menit dan terowongan akan banjir, Kate menyelesaikannya bersamaannya. Gelembung waktu sekitar rumah menghilang, terowongan terselamatkan, dan Kate kembali sakit. Keesokan harinya, rumah tersebut dibersihkan dan berdasarkan negosiasi, Raymond dibebaskan. Setelah semuanya berakhir, dia kembali membaca buku Kate, berharap untuk mencoba dan menyusun kembali formulanya. Namun dia melihat bahwa dia telah mencatat formula tersebut untuk mencegah dia melakukan kesalahan yang sama lagi. Di adegan terakhir, Raymond membaca pesan yang berisi permintaan Kate untuk membalasnya dengan mencintainya dan menjalani hidupnya sepenuhnya.